Lagi dan lagi, kontroversi kemenangan timnas Qatar di dunia sepak bola. Tim nasional Qatar terus menjadi sorotan karena berbagai kontroversi dalam pertandingan-pertandingan penting mereka. Mulai dari laga Piala Asia U23 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026, kemenangan mereka seringkali dibayangi tudingan tidak fair play dan keputusan wasit yang diperdebatkan. Berikut adalah rangkuman dari 3 insiden kontroversial yang mencuatkan Qatar di mata dunia sepak bola. Skandal Qatar yang pertama pada pertandingan fase grup Piala Asia U23 2024, Qatar berhadapan dengan Yordania pada 18 April, dan laga ini berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Qatar. Namun, kemenangan ini tidak luput dari tudingan dan protes terkait keputusan-keputusan kontroversial. Gol pertama bagi Qatar dicetak oleh Abdullah Al-Yazidi pada menit ke-40. Yordania menyamakan kedudukan melalui penalti Aref Al-Hajj pada menit ke-52 setelah pelanggaran di dalam kotak penalti yang diputuskan oleh wasit. Permainan berjalan ketat dengan skor imbang hingga waktu normal berakhir. Ketika wasit Sivakorn Peu Udom dari Thailand mengumumkan tambahan waktu selama 10 menit, ekspektasi penonton meningkat. Namun, wasit memperpanjang tambahan waktu hingga menit ke-109, yang melebihi pengumuman awal. Dalam tambahan waktu yang diperpanjang ini, Mohamed Al-Manai mencetak gol yang memastikan kemenangan Qatar. Gol kemenangan ini tercipta dari sebuah situasi tendangan bebas oleh Jasem Al-Sharshani. Dalam prosesnya, pemain Yordania, Aon Al-Maharmeh, terjatuh setelah terjadi kontak fisik dengan pemain Qatar, Tamim Mansur. Insiden ini memicu protes dari pihak Yordania yang merasa bahwa wasit telah mengabaikan pelanggaran tersebut, menambah panjang daftar kontroversi yang menyelimuti kemenangan Qatar. Kontroversi serupa juga mencuat dalam pertandingan pertama Qatar melawan Indonesia di Piala Asia U23 2024 pada 15 April. PSSI mengajukan protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, atas kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov. Insiden pertama yang menimbulkan kecurigaan adalah keterlambatan tim Indonesia diantar ke Stadion Jassim bin Hamad. Perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu 7 menit berubah menjadi 25 menit. Diduga karena rute bus yang diputar-putar, menyebabkan keterlambatan dalam persiapan tim. Kontroversi berlanjut di lapangan, dengan keputusan wasit memberikan penalti kepada Qatar pada menit ke-44. Penalti ini diberikan setelah insiden di kotak penalti yang melibatkan Rizky Ridho dan Mahdi Salem. Awalnya, Kabirov memberi pelanggaran kepada Salem karena dinilai diving. Namun setelah berkomunikasi dengan VAR, ia mengubah keputusannya dan memberikan penalti untuk Qatar. Penalti tersebut menimbulkan protes keras dari kubu Indonesia. Keputusan kontroversial lainnya adalah kartu merah yang diberikan kepada Ivar Jenner dari Indonesia pada menit ke-46. Jenner dinilai melakukan pelanggaran keras terhadap bek Qatar, Saifeldeen Hasan Fatlala. Tayangan ulang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut tidak sekeras yang dinilai oleh wasit. Selain itu, Saifeldeen Hasan yang seharusnya menerima kartu merah setelah melanggar witan Sulaiman hanya diberi kartu kuning, memicu protes lebih lanjut dari tim Indonesia. Kontroversi terus membayangi kemenangan Qatar dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan India pada 11 Juni 2024. Dalam pertandingan ini, Qatar mencetak gol kontroversial yang disebut sebagai gol hantu, yang menjadi penentu kemenangan mereka 2-1 atas India. Gol kontroversial tersebut terjadi pada menit ke-73. Bermula dari situasi tendangan bebas, Aiman Youssef Hafez menyundul bola ke arah gawang. Kiper India,
Gurpreet Singh Sandhu berhasil menghalau bola, namun terjadi kemelut di depan gawang. Bola tampak keluar dari lapangan sebelum diambil kembali oleh bek Qatar, Hussein Ali, yang kemudian membuat bola kembali masuk ke arena permainan. Aiman yang berada di posisi strategis berhasil mencetak gol. Protes keras dari pemain India terkait legalitas gol tersebut tidak diindahkan oleh wasit Kim Woo-sung dari Korea Selatan. Gol tersebut disahkan meskipun ada dugaan bahwa bola sudah keluar sebelum kembali dimasukkan ke dalam arena. Kemenangan ini memastikan Qatar sebagai juara grup A, sementara India harus gagal melaju ke putaran ketiga setelah hasil akhir pertandingan 2-1. Berulang kali, kemenangan Qatar di pentas internasional tidak hanya disambut dengan sorak-sorai pendukung, tetapi juga kritik dan tuduhan terkait fair play. Dari tambahan waktu yang diperpanjang tanpa alasan yang jelas, penalti yang dipertanyakan, hingga gol hantu. Setiap kemenangan besar mereka tampaknya tidak lepas dari kontroversi. Keputusan-keputusan wasit yang diperdebatkan, taktik yang dianggap tidak sportif, dan berbagai insiden di lapangan telah membayangi perjalanan sukses Qatar di dunia sepak bola. Kontroversi ini tidak hanya merusak citra sepak bola tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan keadilan dalam permainan. Dengan berbagai protes yang dilayangkan oleh tim-tim lawan, Qatar harus berhadapan dengan tantangan bukan hanya di lapangan tetapi juga di arena publik opini, di mana setiap keputusan dan tindakan mereka di bawah pengawasan ketat komunitas sepak bola internasional. FIFA akan terus mengawasi dan menyelidiki timnas Qatar setelah berbagai kontroversi dalam beberapa laga internasional. Tuduhan manipulasi skor dan dugaan penyuapan wasit telah mencoreng reputasi tim ini. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjaga integritas sepak bola. Asosiasi Sepak Bola Qatar, (KIEFA), menyatakan siap bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. FIFA akan merilis hasil investigasinya dalam beberapa bulan ke depan, dengan harapan menjaga keadilan dan sportivitas di sepak bola internasional.